Di video ini kita akan mengenang Suzuki ketika masih waras dan keren. Kenapa harus kita mengenang hal ini? Ya karena jika mengingat Suzuki yang saat ini begini, begini, dan begini, semuanya sangat perindavan tapi juga Jepang. Ini cukup berbeda ketika Suzuki masih cukup bisa kompetitif di Indonesia. Maka dari itu di video ini kita akan membahas motor Suzuki terbaik sebelum era perindavan. Generasi GT Series adalah salah satu motor keren Suzuki di Indonesia. Motor ini langsung diusung oleh pabrikan Suzuki langsung di Jepang dan dirakit di Indonesia. GT Series merupakan penerus dari A Series yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1973 di Indonesia. Motor ini memiliki mesin 2 tak dan motor ini berada dalam naungan Indo Hero Steel dan Engineering Co. Motor unggulan seri A adalah A100, sementara dari seri GT antara lain ada GT100, GT125, dan salah satu yang paling diunggulkan adalah GT185 karena sudah menggunakan satu rem cakram di bagian depan. Namun sayangnya motor ini harus disuntik mati pada tahun 1977 karena ada beberapa kebijakan. RC Series bisa dikatakan merupakan salah satu pelopor motor khusus keluarga pertama yang pernah eksis di Indonesia. Motor ini menggunakan model cup atau bebek. Ketika diluncurkan pada tahun 1982, motor ini sebenarnya cukup populer. Satu-satunya kelemahan dalam tampilan motor ini adalah keranjang depannya yang membuat motor ini tidak menjadi maskulin. Tapi kan itu dulu, kalau sekarang para lelaki pun senang-senang aja pakai keranjang di depan. Oh iya, sepele. Kemudian RC Series sebenarnya merupakan penyempurnaan dari seri FR yang sebelumnya kurang laku di Indonesia. Jadi di series ini Suzuki mengeluarkan RC100 Bravo, RC110 Crystal Tune, dan Crystal Tune 110. Dan motor ini merupakan salah satu tonggak model modern motor cup. Bukan Yamaha, Honda, atau Kawasaki yang pada periode tahun 1980-an menjadi rajanya motorsport, melainkan Suzuki yang masih waras. Suzuki dengan seri RGR memiliki motor paling berperforma dan paling disegani oleh para anak motor kala itu. Untuk motor ukuran tahun 1980-an, RGR bisa dibilang jadi salah satu yang paling mutakhir, secara teknologi maupun secara model. Namun sayangnya model RGR berakhir pada tahun 1996 karena Kawasaki mulai menyainginya dengan teknologi motorsport yang memiliki watercool. Dan Suzuki tidak bisa mengimbanginya dan akhirnya kalah saing. Diam berdebu, jalan menguras SPBU. Inilah sebutan motor Suzuki Thunder saat ini. Namun setelah Suzuki RGR jadi bahan pembicaraan masyarakat dan bikin pusing Yamaha dan Honda, Suzuki dengan Thunder bisa bikin pusing kedua pabrikan raksasa itu, yaitu Honda dan Yamaha pada tahun 99. Motor ini pertama kali masuk dengan nama GSX 250 dengan cc mesin 250 cc. Namun mesin Thunder 250 saat itu sedikit terlalu besar untuk masyarakat Indonesia, mengingat kapasitas konsumsi BBM yang belum cukup memadai kualitasnya untuk mesin 250 cc. Dengan demikian, Suzuki mengeluarkan versi light-nya yang memiliki cc sebesar 125 pada tahun 2000-an. Namun sayangnya versi 125-nya penjualannya tidak sebagus dan tidak semenggemparkan yang 250cc. Kenapa? Ya karena banyak downgrade yang dilakukan Suzuki dari 250 ke 125, termasuk mesin, fitur bodi, dan lainnya. Tapi tangki tetap besar. Siapa yang nggak tahu kehebatan Suzuki Shogun? Motor paling bandel dan lincah di zamannya. Suzuki Shogun yang dulunya disebut Suzuki Kebo masuk pertama kali pada tahun 95 dengan kelas awal 110cc. Saat itu motor ini juga menjadi saingan berat bagi Honda. Kenapa bisa? Ya karena Honda kala itu cuma ngandelin Supra aja. Jadi Honda terus mengikuti pasar terus-menerus dengan Supranya. Dan terciptalah persaingan sengit antara Shogun dan Supra. Dan persaingan pun terus memanas bahkan sampai dengan periode tahun 2004 di mana Honda Karisma sempat juga menggoyang pasar Shogun di kelas yang sama yaitu 125cc.
Namun Suzuki masih cerdik kala itu, yang mana saat itu Suzuki Shogun memberikan opsi yang keren dan sporty pada seri SP, serta motor pertama yang menggunakan safety lock pada kontak. Namun sampai itu aja inovasi Suzuki, karena nggak ada update lainnya dari seri Shogun versi terakhir, dan akhirnya KO juga sama Honda. Mungkin ini adalah motor aneh dari Suzuki, tapi walaupun aneh, desainnya Jepang banget. Dan motor ini sebenarnya nggak mutakhir-mutakhir banget sih, karena motor ini benar-benar kurang laku di zamannya. Tapi walaupun desainnya aneh, motor ini menjadi pelopor motor yang menggunakan lampu di bagian depan yang kemudian diikuti oleh Yamaha Mio. Kemudian selain desainnya yang bisa dibilang cukup buruk buat kebanyakan orang, tapi mesinnya sebenarnya lebih bertenaga daripada Shogun dari segala versi. Namun sayangnya di Indonesia dari dulu sampai sekarang, desain nomor 1. Si gesit irit yang suka pakai kabel tis, itulah julukan Smash zaman dulunya karena bodi belakangnya gampang banget pecah atau kebelah dikit. Jadi kabel tis akan selalu nempel di motor ini. Pasar loak, euy. Sebelum Suzuki Shogun naik kelas jadi 125cc pada tahun 2000-an, Suzuki sudah merencanakan untuk memberikan penerus bagi Shogun, yang untungnya dalam hal ini mampu menjadi penantang berat di kelas 110cc, dan motor itu adalah Suzuki Smash. Sejak kemunculannya, motor ini saat itu langsung menjadi fenomena karena mampu menyaingi motor Yamaha Vega R. Dengan demikian, Smash jadi merek yang paling diminati pada periode tahun 2000-an karena modelnya yang sporty dan keren. Namun pada tahun 2006, Smash mengalami pembaruan yang sayangnya menurut banyak orang malah lebih terlihat downgrade. Kenapa? Ya karena sebenarnya tidak ada perubahan performa yang signifikan. Ditambah modelnya juga disederhanakan daripada seri sebelumnya. Dan dari sinilah kehancuran Smash dimulai. Gak sampai situ aja penderitaan Suzuki. Suzuki mencoba bangkit dengan Suzuki Titan, tapi nggak bisa juga karena Suzuki Titan lebih parah penjualannya. Di tahun-tahun terciptanya Suzuki Spin, para penggemar Suzuki harus jujur pada diri mereka sendiri, karena di waktu itulah Suzuki terlihat latah dan mengikuti tren yang didirikan oleh Yamaha Nuvo sebagai pelopor motor matic. Namun dibandingkan dengan kompetitornya, Suzuki Spin memiliki keunggulan yaitu di cc-nya yang lebih besar dan performa yang jauh lebih baik. Ditambah Suzuki Spin bisa sama iritnya dengan motor yang memiliki cc yang lebih kecil. Motor ini begitu istimewa. Kenapa? Ya karena Suzuki Spin merupakan tonggak berdirinya model Matic Suzuki yang akan menjadi tonggak Skydrive dan Skywave. Pada tahun 97, Suzuki membuat gebrakan baru dengan motor bebek yang memiliki mesin 2 tak. Tapi bukan 2 taknya yang bikin motor ini spesial. Motor ini spesial karena ini adalah motor bebek 2 tak yang memiliki mesin tegak dan menggunakan 5 percepatan. Dengan munculnya motor ini, Yamaha dan Honda langsung sujud minta ampun sama Suzuki karena mereka tidak bisa menyaingi inovasi ini. Kemudian nggak sampai itu aja inovasinya, Suzuki juga mengeluarkan double disc brake pada motor Satria R ditambah velg racingnya yang keren banget desainnya. Motor ini udah bener-bener nggak ada obat. Kemudian pada tahun 2000-an Suzuki melakukan upgrade pada Suzuki Satria dan inilah Satria yang merubah segalanya yaitu Satria F150. Tanpa Satria F150, Suzuki mungkin udah nggak ada di Indonesia karena hanya motor ini yang sangat laku. Dan sampai saat ini motor ini masih begitu-begitu aja. Dan itulah motor-motor Suzuki ketika Suzuki masih waras. Nggak kayak sekarang kan, udah kayak gimana gitu. Vrindavan iya, tapi Jepang juga iya. Ampun deh. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!